dari kelompok 3 akan menjelaskan tugas LKM 5 dengan judul Investigasi Pengaruh Suku Bunga dan Periode pada Bunga Majemuk dan Anuitas. Orientasi masalah, dua siswa memiliki rencana keuangan berbeda. Yang pertama, Andi menabung 5 juta dengan sistem bunga majemuk. Yang kedua, Budi meminjam 10 juta dengan sistem anuitas. Tugasnya yaitu selidiki pengaruh-pengaruh perubahan suku bilangan dan periode pembayaran secara numerik dan grafis. B. Penyelidikan 1. Pengaruh suku bunga majemuk. Kita akan menggunakan rumus A sama dengan P dalam kurung 1 tambah I pangkat N. Diketahui modal sama dengan 5 juta. Periodenya selama 5 tahun. Hitung untuk suku bunga 4%, 6%, dan 8%. Lalu buat grafik pertumbuhannya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh suku bunga pada masalah bunga majemuk. Selanjutnya kita masukkan modal awal sebesar 5 juta, lalu periode selama 5 tahun. Setelahnya kita akan menghitung untuk suku bunga saat 4%, 6%, dan 8%. Lalu kita akan membuat grafik pertumbuhannya. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, kita menggunakan rumus A sama dengan P 1 ditambah I dipangkatkan N. Jika bunga sebesar 4%, maka I-nya menjadi 0,04%. Maka kita masukkan untuk bunga 4%, di mana 5 juta itu modal awal, 1 ditambah 0,04 dipangkatkan 5. 1 tambah 0,04 dipangkatkan 5 menghasilkan 1,217, di mana 1 ditambah 0,04 menghasilkan 1,04. Kalau dipangkatkan 5 menghasilkan 1,217. Maka ini 5 juta dikalikan dengan 1,217 menghasilkan 6.085.000. Untuk bunga sebesar 6% dan 8% itu sama saja seperti pengerjaan 4%, hanya yang bedanya diganti di I-nya. Jika bunganya sebesar 6%, maka I-nya menjadi 0,06. Jika 8%, maka I-nya menjadi 0,04. Nah teman-teman, ini adalah grafik pertumbuhannya, di mana setiap bunga yang begitu besar maka akan jumlahnya akan bertambah banyak. C. Penyelidikan 2. Pengaruh periode bunga majemuk. Diketahui bunga tetap 6%. Kemudian bandingkan hasil jika periode 3 tahun, 5 tahun, dan 10 tahun. Lalu buat grafik hubungan periode dengan nilai akhir. Baik teman-teman, jadi saya akan menjelaskan bagian C, yaitu penyelidikan 2 mengenai bunga majemuk. Nah, diketahui P sama dengan 5 juta. Kemudian I sama dengan 6% atau 0,06. Dan N ada 3 tahun, 5 tahun, dan 10 tahun. Yang ditanya adalah N. Nah, jadi rumus yang akan kita gunakan adalah ini, rumus bunga majemuk, yaitu mencari nilai akhir. M sama dengan P kali 1 tambah I dipangkatkan N. Nah, penyelesaian kita akan mencari yang pertama dulu, yaitu periode 3 tahun. A sama dengan 5 juta kali 1 tambah 0,06 pangkatkan 3. Sama dengan 5 juta kali 1,06 pangkat 3, di mana 1,06 pangkat 3 yaitu 1,191. Jadi dikalikan 5 juta menghasilkan 5.955.000. Di sini selanjutnya kita akan menghitung yang pada periode 5 tahun dan periode 10 tahun juga. Di sini masih menggunakan rumus yang sama, namun yang kita ganti hanyalah pada pangkat N-nya saja. Kita ganti dengan
periode berapa yang ingin kita cari. Nah, jadi pada periode 5 tahun, jika kita masukkan ke dalam rumus, kita akan menghasilkan nilai akhir 6.690.000, sedangkan pada periode 10 tahun, kita akan menghasilkan nilai akhir 8.955.000. Selanjutnya, saya sudah membuatkan gambar bentuk grafik. Nah, jadi di sini pada sumbu X itu ada periode dalam bentuk tahun. Ini tahun pertama, kedua, ketiga. Kemudian pada sumbu Y, yang ini sumbu Y, itu merupakan nilai akhir dalam bentuk rupiah. Jadi umpamakan saja ini merupakan 5 juta, 5,5 juta, 6 juta, 6,5 juta, 7 juta, 7,5 juta, dan seterusnya. Nah, hasil saya akan taruh di sebelah sini, total hasil dari periode ketiga, 5 dan 10. Pada periode ketiga itu kan kita mendapatkan hasil sekitar 5 jutaan. Nah, kita tarik garis kurva dari sini, dari sumbu Y ke sini. Kemudian kita tarik juga dari sumbu Y. Jadi bertemu di sini. Jadi ini merupakan titik dari periode ketiga. Begitu juga seterusnya pada periode kelima dan periode ke-10. Jadi jika kita mempertemukan ketiga garis ini, kita mulai dari modal awal yaitu 5 juta ke sini sampai tahun ke-10. Jadi bentuk kurvanya itu yaitu naik, positif. Jadi seperti itu. Jadi dari gambar grafik ini kita dapat menyimpulkan bahwa walaupun bunganya itu sama, namun periodenya berbeda, maka hasil nilai akhirnya tetap akan berbeda, di mana semakin lama periode, total yang harus kita bayar juga akan semakin besar. D. Penyelidikan 3. Pengaruh periode pada anuitas. Diketahui pinjaman 10 juta dengan bunga 1% per bulan. Kemudian bandingkan cicilan 12 bulan, 24 bulan, dan 36 bulan. Lalu buat tabel dan grafik hubungan lama cicilan dengan total pembayaran. Baik teman-teman, jadi saya akan menjelaskan bagian D, yaitu penyelidikan 3 mengenai pengaruh periode pada anuitas. Nah, jadi penyelesaian diketahui P sama dengan 10 juta, I sama dengan 1% atau 0,01, dan N sama dengan 12 bulan. Nah, kita akan menggunakan rumus anuitas, yaitu P kali I per 1 kurang 1 tambah I dipangkatkan min N, yaitu A sama dengan 10 juta kali 0,01 bahagi 1 kurang 1,01 dipangkatkan min 12, sama dengan 10 juta kali 0,01 bahagi 1 kurang 0,8874. 1 kurang 0,8874 yaitu 0,1126. 10 juta kali 0,01 yaitu 100.000. Kemudian kita bahagi mendapatkan 487 rupiah. Nah, setelah itu kita akan mencari total pembayaran, di mana rumusnya yaitu lama cicilan kali cicilan tiap bulan. Jadi lama cicilannya yaitu kan 12 bulan. Kita kalikan dengan hasil yang tadi, yaitu 888.487 rupiah. Jadi dikali 12 yaitu menghasilkan 10.661.844 rupiah. Kemudian menghitung cicilan 24 bulan, rumusnya sama, cuman kita hanya mengganti bagian N-nya saja. Jadi min N kita ganti dengan min 24. Nah, 1,01 pangkat min 24 itu sama dengan 0,7875. Nah, 1 kurang 0,7875 adalah
0,2125. Kemudian kita bahagi 100.000 bahagi 0,2125 menghasilkan Rp470.735. Nah, kemudian kita mencari kembali total pembayaran di mana lama cicilan dikali dengan cicilan tiap bulan. Nah, lama cicilannya kan 24 bulan. Kita kalikan dengan hasil yang tadi, Rp470.735 menghasilkan Rp11.297.640. Nah, begitupun dengan menghitung cicilan 36 bulan, teman-teman. Kita hanya langsung saja menggunakan rumus yang tadi, namun min N-nya kita ganti menjadi min 36 bulan. Min 36. Jadi 1,01 dipangkatkan min 36 itu 0,6989. 1 kurang 0,6989 adalah 0,3011. Kemudian kita bahagi 100.000 dengan 0,3011 menghasilkan Rp332.115. Nah, terakhir mencari total pembayaran menggunakan rumus yang sama juga. Jadi 36 lama cicilan 36 dikali hasil yang sudah kita dapatkan tadi mendapatkan Rp11.956.140. Nah, kemudian ini adalah bentuk grafik. Ini adalah tabel perbandingan. Di sini ada periode dalam bentuk bulan, 12 bulan, 24 bulan, dan 36 bulan. Kemudian cicilan tiap bulan, teman-teman. Jadi ini adalah bentuk grafik dari bagian D tadi, penyelidikan 3. Jadi pada sumbu X itu adalah merupakan nama cicilan dalam bentuk bulan, kemudian pada sumbu Y merupakan total pembayaran dalam bentuk rupiah. Ini kita misalkan saja ini 10 juta, ini 10.500.000, ini 11 juta, ini 11.500.000, dan ini 12 juta. Nah, jadi kita akan kita tentukan titik pada bulan ke-12. Jadi ini lama cicilan pada bulan ke-12, kita tarik garis ke sini. Lalu kita perhatikan total pembayarannya kan yaitu 10.661.000. Jadi kita ambil dari bagian dari sini di atas 10.500.000. Jadi kita menemukan titik temunya di sebelah sini. Itu untuk cicilan 12 bulan. Kemudian 24 bulan juga sama, kita ambil dari bagian 24 sampai ke sini. Lalu kita lihat total pembayarannya Rp11.297.640. Jadi titik temunya di sebelah sini. Begitu juga yang 36 bulan, titik temunya di sebelah sini. Nah, jika kita tarik garis kurva, kita tarik dari modal awal yaitu 10 juta. Jadi 10 juta ke sini, ke 12 bulan, kemudian ke 24 bulan, kemudian ke 36 bulan. Jadi jika kita lihat bentuk grafiknya ini itu cenderung ke atas, dan dapat kita simpulkan bahwa lama cicilan itu sangat menentukan bunga dan juga hasil akhir pada keuangan, dimana jika semakin pendek periode yang kita ambil, maka cicilan tiap bulannya itu semakin besar. Namun, total pembayaran di akhir itu lebih sedikit. Kebalikannya, jika periode yang kita ambil semakin lama, cicilan tiap bulannya memang sedikit, namun total pembayarannya atau bunganya itu sangat banyak ya teman-teman dibanding periode yang sedikit. Di sini kita bisa lihat selisihnya itu antara 12 bulan dan 36 bulan bisa mencapai 2 jutaan. Selanjutnya, kita akan mendengarkan refleksi dari masing-masing anggota kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan memberikan refleksi menurut pandangan saya mengenai materi pada kali ini. Nah, yang pertama, parameter yang paling berpengaruh pada materi hari ini yaitu suku bunga dan juga lama periode waktu. Nah, menurut saya
jika semakin tinggi suku bunga dan juga semakin lama periode waktu investasi atau peminjaman, maka nilai akhir bunga majemuk juga akan semakin besar. Sedangkan pada anuitas, semakin lama periode cicilan, maka jumlah cicilan per bulan juga akan semakin kecil, tetapi total yang dibayar menjadi lebih besar karena bunga yang terus bertambah. Nah, kemudian yang kedua, yaitu implikasinya dalam kehidupan nyata. Nah, implikasinya dalam kehidupan nyata yaitu ternyata ini dapat menunjukkan bahwa bunga dapat sangat mempengaruhi kondisi keuangan seseorang. Nah, jika teman-teman meminjam atau meminjam uang di bank, maka semakin lama total cicilan yang akan dibayar itu semakin besar. Sedangkan jika menabung atau berinvestasi di bank, maka sebaliknya juga, semakin lama total yang akan ditabung, maka uang akan bertambah lebih banyak. Nah, kemudian yang ketiga yaitu strategi finansial yang paling bijak pada materi hari ini, yaitu yang pertama, memanfaatkan bunga majemuk untuk investasi jangka panjang. Kemudian memilih suku bunga yang rendah saat ingin meminjam uang atau melakukan cicilan. Kemudian yang terakhir, memperpendek waktu cicilan agar total bunga yang dibayar tidak terlalu besar. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit refleksi saya mengenai materi ini, di mana parameter yang paling berpengaruh adalah suku bunga dan periode. Yang kedua, di mana implikasi dalam kehidupan nyata, jika menabung sebaiknya memiliki bunga tinggi dan jangka waktu lebih lama. Yang ketiga, mulai menabung lebih awal untuk memilih bunga yang baik, serta menghindari utang berbunga tinggi. Mungkin itu saja.